yang pertama saudari Inara. Dia melaporkan mantan suaminya yang mengambil anak-anak secara paksa. Bahwa kita harus melihat dulu deliknya, aturan. Karena kan gini, ketika orang yang mengambil itu adalah ayah biologis daripada anak-anak, artinya itu sah. Hanya sangat disayangkan, kenapa ketika dia mengambil itu dia tidak minta izin dulu? Karena sesuai dengan undang-undang perceraian itu yang telah diputuskan di pengadilan agama itu menyatakan bahwa hak asuh anak itu jatuh kepada ibunya. Maka yang dikhawatirkan ibunya, kalau benar yang mengambil itu adalah ayahnya, sah. Tapi kalau yang mengambil orang lain, artinya kan tidak sah. Berarti ada perbuatan kejahatan di situ. Tetapi setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum untuk mengadukan atau melaporkan siapa saja. Karena dia juga khawatir terkait anak-anaknya. Kenapa anak-anak saya diambil secara paksa? Karena sesuai dengan aturan dan putusan pengadilan dari putusan perceraian itu, hak asuh anak itu jatuh kepada mamanya. Kan itu. Artinya setiap langkah apapun harus tetap dipantau oleh mamanya. Lalu ketika siapapun mau ayah kandung sekalipun, ketika dia mau mengambil atau dia mau ajak jalan-jalan sekalipun, dia harus izin dulu kepada ibu kandungnya yang hari ini dia mendapatkan sebagai hak asuh anak. Ya, itu. Kalau kena ibaratnya hukuman pidana, kena gak sih Bang mantan suaminya atau kalau persoalan delik pidananya, menstrianya nggak dapat, karena yang mengambil itu adalah bapak kandungnya sendiri, menstrianya nggak dapat. Tetapi kalau ini dipaksakan oleh pihak yang berwajib tetap untuk dilakukan itu, maka pasti akan terjadi namanya perdamaian, restorasi justice. Ya, perdamaian aja dilakukan. Karena apa? Akan dipanggil, diklarifikasi bersama terkait kenapa Anda mengambil anak-anak tanpa izin dan sepengetahuan sang ibunya yang sudah diputuskan oleh pengadilan dia adalah sebagai pemenang dan ia mendapatkan hak asuh anak itu. Gitu. Kalau niat dari seorang ayah tersebut itu mantan suaminya kan dia ingin menyelamatkan anak-anaknya dari pemberitaan negatif yang heboh sejak kan diambil kan dari akhir November lah kan pemberitaan itu heboh sampai sekarang Inara juga tidak bisa bertemu, ada pembatasan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kalau niatnya memang buat mencegah hal-hal negatif pemberitaan di medsos itu sah-sah saja kan? Karena bisa dibilang Inara ditimpa musibah betul-betul terkait dia kena illegal akses, yang dia melaporkan supirnya terkait illegal akses yang mengambil paksa CCTV tersebut, yang supir tersebut bilang alibinya ya dia yang seperti saya bilang dia hanya melihat dan diminta tolong oleh ayahnya untuk lihat ada apa sih di CCTV tersebut selama ini, ada suara desah gitu kan di lantai 3. Dan sebelumnya juga supir tersebut sudah diminta tolong untuk membenarkan CCTV tersebut. Abang sebenarnya gimana menurutnya? Ya, yang pertama begini, dia sebagai seorang ayah kandungnya, ketika dia mengambil anak-anak secara paksa tanpa memberitahu kepada ibu kandungnya, pastikan tentunya kan pasti ada alasan-alasan tertentu. Alasannya apa? Mungkin ada berita-berita yang miring terkait mamanya yang selama ini sudah beredar, maka sebagai seorang ayah untuk menyelamatkan anak-anaknya terkait berita-berita miring yang dialami oleh ibu kandungnya. Dan itu kan artinya kan penyelamatan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap anak-anak. Kan itu. Kan itu yang terjadi. Itu penyelamatan. Kalau terkait yang illegal access Bang, yang supirnya tersebut. Baik. Kalau terkait illegal access yang dilakukan oleh supirnya dan ketika itu videonya bisa tersebar kepada entah siapa yang pertama kali mendapatkan itu, artinya si Mbak Inara dia bisa melaporkan sopir itu karena melakukan illegal action yang tidak dibenarkan oleh siapapun. Karena pada saat dia menonton itu mungkin ada dalam video itu dalam file itu mungkin ada perbuatan-perbuatan yang di luar daripada dugaan kita, yaitu maaf ya kalau dikatakan bahwa itu senonoh atau apa, maka tiba-tiba dia serahkan kepada orang lain untuk orang lain bisa menonton itu.
artinya dia bisa dilaporkan secara pidana karena dia melakukan penyebaran, kan itu. Dan undang-undang kita jelas sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku di bangsa ini. Bang, tapi kalau pengacaranya dari Super Sud bilang alibinya dia bahwa sebelumnya sudah dikasih akses lah untuk Inara bilang katanya suruh membenarkan sisi tersebut oleh supir tersebut, berarti itu dia kata dia konteksnya lah ini konteksnya terkait illegal akses atau beda konteks gitu, karena kan dia sudah dikasih akses sebelumnya, gimana Bang? Ya kan gini, ketika dia diberikan akses itu kan misalnya perbaiki CCTV, pada saat CCTV itu mungkin rusak atau memang harus dia panggil orang yang punya keahlian untuk memperbaiki CCTV itu kan boleh, atau untuk memeriksa pada saat CCTV itu misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kejahatan-kejahatan, orang baru datang ya, seorang supir atau security dia punya hak dan untuk bisa melihat bersama siapa sih yang berdiri di depan rumah itu kan ada senteran CCTV-nya boleh. Tetapi pada saat dia melihat bahwa di dalam CCTV itu ternyata ada video-video yang tidak pantas dan tidak layak untuk ditonton orang, baru tiba-tiba dia mengakses dan dia mengambil, lalu dia menyerahkan kepada orang lain, artinya di situ ada perbuatan, ada niat. Ini ada apa? Kan itu. Dia punya hak untuk bisa melaporkan sopirnya secara hukum.